Terima kasih Malam. atas waktu yang telah diberikan. Selamat malam juga teman-teman. Jadi pada malam hari ini saya akan mempresentasikan mengenai sequencing DNA. Jadi mungkin materi sequencing DNA ini juga berkaitan dengan materi topik yang dipresentasikan sebelumnya Iya, seperti iya. elektroforesis. Oke. Kemudian kita mulai saja. Jadi kita sering mendengar istilah dalam dunia molekuler itu adalah sequencing DNA. Apa sih sebenarnya sequencing DNA itu? Jadi sequencing atau pengurutan DNA ini merupakan penentuan seluruh ataupun sebagian dari sebuah sequence nukleotida dari molekul DNA spesifik. Jadi dengan kata lain, sequencing DNA merupakan penentuan sekuen basa dari keseluruhan ataupun bagian dari molekul DNA. Jadi tujuan dari sequencing ini untuk menentukan urutan dari basa-basa yaitu ada adenin, sitosin, guanin, dan timin pada sebuah molekul DNA. Kemudian sebab mendasarnya dilakukan sequencing ini jadi adalah untuk memprediksi atau memperkirakan fungsi dari sebuah gen, kemudian memfasilitasi manipulasi molekulnya. Kemudian ada beberapa manfaat-manfaat dari sequencing DNA. Yang pertama adalah memahami penyakit genetik. Jadi dengan men-sequencing DNA, jadi peneliti dapat mengidentifikasi mutasi-mutasi yang menyebabkan penyakit-penyakit genetik. Kemudian informasi ini dapat dikembangkan lebih lanjut untuk pengembangan uji diagnostik, kemudian pengobatan, kemudian juga potensi obatnya. Kemudian yang kedua adalah mempelajari evolusi. Sequencing DNA ini dapat membantu kita memahami evolusi dari spesies-spesies hewan dengan membandingkan sequence DNA dari organisme berbeda dan mengidentifikasi kemiripan dan maupun perbedaannya. Kemudian mengidentifikasi patogen. Jadi sequencing DNA ini dapat digunakan untuk mengidentifikasi dan melacak penyakit-penyakit infeksius dan patogen seperti bakteri, kemudian virus, bahkan fungi. Kemudian mengembangkan obat baru, kemudian forensik. Jadi dapat digunakan untuk mengidentifikasi kalau pada dunia manusia kasus-kasus kriminal. Kemudian sebelum masuk ke sequencing DNA, kita bahas secara sekilas saja mengenai struktur DNA. Jadi struktur konformasi normal dari DNA adalah sebagai helix ganda. Jadi helix ini terdiri dari dua untai DNA yang menjalar satu sama lain secara antiparalel. Jadi tiap untai ini menjadi sebuah rantai basa yang tiap basa terhubung secara kovalen satu sama lain. Dapat dilihat pada gambar. Jadi tiap basa ini melekat dengan deoksiribosa, sebuah molekul gula, dan tiap molekul gula ini terhubung dengan molekul gula terdekat melalui grup fosfat. Jadi bisa dilihat pada gambar kanan. Jadi tiap ulangan dasar unit DNA ini terdiri atas basa, gula, dan grup fosfat. Jadi pada gambar kanan ini komponen dari sebuah helix DNA. Untai tunggal dari asam nukleat memiliki backbone gula fosfat di mana basa-basa itu melekat. Hubungan ini bersifat kovalen. Kemudian karena DNA ini hanya terdiri atas 4 basa berbeda yang secara kovalen linier dengan urutan tidak bercabang, sehingga gambar dari molekul pada gambar presentasi ini kita dapat menulis notasinya sebagai berikut. 5 aksen, adenin, sitosin, guanin, timin, 3 aksen. Jadi sequence DNA ini umumnya ditulis dari 5 aksen ke 3 aksen. Sehingga dapat ditulis sebagai ACGT saja juga sudah cukup. Kemudian untuk merepresentasikan untai gandanya, kita dapat menulis seperti yang ada di PPT ini. Jadi ada 5 aksen, ACGT 3 aksen, kemudian 3 aksen, TGCA 5 aksen, kemudian ini. Selanjutnya teknik sequencing DNA. Jadi saat ini ada beberapa teknik sequencing DNA. Jadi antara lain ada teknik chain termination atau dikenal dengan metode Sanger sesuai dengan penemu metode ini. Kemudian ada
metode Maxam-Gilbert atau disebut juga dengan metode chemical degradation. Jadi untuk teknik chain termination atau pemutusan rantai ini didasarkan atas sintesis enzimatik DNA yang terlabel menggunakan nukleotida khusus yang dimodifikasi yang disebut dengan didioxinukleotida. Jadi nanti akan dibahas lebih lanjut. Kemudian ada yang terbaru, saat ini ada metode next generation sequencing. Jadi ini yang paling terbaru dikenalkan pada tahun 2007. Jadi teknologi ini sungguh luar biasa karena merevolusi dalam bidang ilmu genom. Jadi teknologi ini dia mampu menghasilkan data sequence yang masif dalam kurun waktu yang pendek. Kemudian biayanya juga lebih murah dibanding metode Sanger yang masih digunakan hingga saat ini juga. Kemudian nanti pada presentasi ini mungkin saya lebih membahas ke teknis metode Sanger dan metode Maxam-Gilbert. Jadi ini merupakan ilustrasi amplifikasi DNA. Jadi mungkin sudah dijelaskan pada presentasi PCR. Jadi untuk persiapan sequencing DNA, kita melakukan amplifikasi DNA. Yang artinya adalah memperbanyak atau menyalin DNA dalam jumlah yang lebih besar daripada yang aslinya. Kemudian setelah dilakukan amplifikasi, kita melakukan denaturasi DNA. Yaitu menggunakan proses pemanasan untuk memisahkan untai satu dengan untai yang lainnya. Kemudian yang pertama kita akan bahas lebih detail adalah sequencing metode Sanger. Sebelum saya jelaskan lebih lanjut, jadi diskusi dari metode Sanger ini dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah prinsip, kemudian sequencing metode Sanger yang klasik, yang umum digunakan pada tahun 80-an dulu. Kemudian ada metode Sanger modern yang ada modifikasi dalam tekniknya. Jadi prinsip dari metode Sanger adalah didasarkan atas didioxinukleotida dalam DNA polimerase. Nah, mari kita bahas lebih lanjut apa itu didioxinukleotida. Nukleotida itu memiliki 3 komponen. Basa nitrogen yang bisa berupa adenin, timin, guanin atau sitosin. Kemudian ada residu gula, kemudian dan fosfat yang melekat pada residu gula. Ketika ketiga komponen ini ada, itu disebut dengan nukleotida. Nah, ketika fosfat ini kemudian tidak ada atau absen, maka disebut dengan nukleosida. Kemudian lihat baik-baik pada gugus hidroksil di bawah ini. Ada 2 tuh. Ketika gugus hidroksil ini salah satunya hilang atau tidak ada, maka disebut dengan deoksinukleotida. Deoksinukleotida ini terdapat pada DNA dan mereka digunakan sebagai substrat oleh enzim DNA polimerase. Jadi semua DNA polimerase, apakah itu DNA polimerase 1, 2, 3, dan tag polimerase, dia menggunakan DNTP sebagai substrat mereka. Gugus hidroksil ini dia melekat pada ujung 3 aksen. Jadi dia memainkan peranan yang sangat penting dalam reaksi polimerasi DNA. Jadi selama proses polimerasi DNA, ada reaksi antara gugus hidroksil ini. Reaksi dengan apa? Reaksi dengan fosfat dari DNTP yang baru. Dia bereaksi. Pada tahun 1977, Frederick Sanger memiliki ide yang cukup brilian. Jadi jika gugus OH dari 3 aksen dari nukleotida ini dihilangkan, maka disimpulkan tidak ada penambahan nukleotida baru, sehingga reaksinya akan berhenti. Jadi nukleotida yang gugus hidroksil keduanya hilang ini, inilah yang disebut dengan dideoksinukleotida. Jadi di ini bermakna 2, kemudian dioksi ini bermakna hilangnya gugus hidroksil. Dan kita bahas metode klasik Sanger. DNA template yang akan disequencing dibagi menjadi 4 tabung. Jadi 4 tabung ini dia memiliki sebuah primer yang akan melekat dengan template DNA ini. Kemudian ada DNTP, yaitu entah
DATP ataupun DTTP, DGTP maupun DCTP ditambahkan. Kemudian ditambahkan tentunya DNA polimerase yang akan nantinya melekatkan keempat DNTP ini ke template DNA. Kemudian yang terakhir inilah dari inti dari metode Sanger ini. Ditambahkan radiolabel didioksi-nukleotida dengan konsentrasi rendah. Jadi didioksi-nukleotida ini pada masing-masing tabung ditambahkan dengan didioksi-nukleotida yang berbeda. Ada yang tabung 1 ini tambahkan DDATP, kemudian tabung 2 ditambahkan didioksi TTP, kemudian tabung 3 ada GTP, kemudian tabung 4 ada CTP, yang keempatnya itu di radiolabel. Sekarang mari kita lihat apa yang terjadi pada tabung 1. Ini juga berlaku pada tabung-tabung yang lainnya karena prinsipnya adalah sama, yang membedakan adalah penambahan didioksinya yang berbeda. Apakah itu A, G, ataupun T, ataupun C. Enzim DNA polimerase ini dia akan menambahkan DATP, DTTP, DCTP, dan seterusnya ke template DNA. Dan akan melaksanakan reaksi polimerase normal seperti biasanya. Dia nambah set A, set T, set C, set C, G kemudian. Kemudian, kalau tiba-tiba kemudian ada didioksi yang menyisip pada template DNA ini, dia akan berhenti reaksinya. Karena seperti yang saya jelaskan sebelumnya, tidak ada gugus hidroksil pada nukleotida sehingga tidak ada penambahan DNTP baru. Jadi reaksi ini acak, dia random. Karena kan dalam satu tabung ini ada beberapa fragmen DNA. Jadi entah kapan dia berhentinya menempelnya di dioksi ini, entah pada mungkin pada kelima basa itu sudah berhenti, kemudian ke-13 basa sudah berhenti, ke basa ke-10 sudah berhenti. Jadi demikian terjadi pada tabung-tabung lain, dia akan berhenti di titik-titik acak random. Jadi lokasi adenin ini pada DNA kemudian dapat diperkirakan pada basa keberapa. Kemudian panjang fragmen ini dapat diketahui dengan cara melakukan poliakrilamida gel elektroforesis atau autoradiografi yang telah dijelaskan oleh presenter sebelumnya. Jadi ketika autoradiografi telah didapat, kita memiliki informasi dari sequence dari fragmen DNA. Jadi sekarang kita bisa membaca ini sebagai contoh saja. Ada yang berpendar itu pada tabung 1 itu adalah A, adenin, berarti nukleotida ke-1 adalah adenin. Kemudian yang kedua adenin, kemudian yang ketiga itu ada, mungkin saya kasih gambar biar kelihatan. Yang satu ini, jadi ini yang satu ini adalah adenin, kemudian yang kedua juga adenin, yang ketiga ada guanin, yang keempat ada sitosin, kemudian 5 dan 6 ada timin, ke-7 adenin, ke-8 guanin, dan 9-10 adalah sitosin. Kemudian selanjutnya kita bahas metode modern dari Sanger. Metode ini masih digunakan hingga saat ini, walaupun memang beberapa laboratorium sudah menggunakan next generation sequencing. Yang membedakan adalah si didioksi ini dia telah diwarnai dengan fluoresen warna. Karena berwarna kita dapat menggunakan satu tub saja. Berbeda halnya dengan yang sebelumnya ini. Karena dia tidak memiliki warna, jadi cara membedakan ya kita harus membedakan dengan tub satu dengan tub lainnya agar tidak tumpang tindih ketika menentukan mana adenin, mana timin, mana guanin, dan mana sitosin. Jadi ketika diberi fluoresen warna, kita dapat menggunakan satu tub saja. Jadi misal warna kuning adalah adenin, maka sudah diketahui bahwa pada posisi 1 ini adalah adenin. Kemudian untuk warna hijau adalah guanin, berarti pada posisi ketiga ini adalah guanin. Jadi kurang lebih prinsipnya sama, tapi yang membedakan adalah si didioksi ini dia diberi dengan fluoresen warna. Di hasilnya seperti ini.
Jadi metode yang lebih canggih lagi dia menggunakan lagi ada namanya teknik capillary electrophoresis untuk memvisualisasikan, jadi memisahkan fragmen DNA berdasarkan warna atau fluoresensnya. Jadi kapiller ini dibekali dengan namanya CCD, Charge Coupled Device, untuk mendeteksi sinyal fluorensi. Jadi untuk kelebihan dari metode Sanger ini adalah akurasi yang tinggi. Jadi metode Sanger memiliki akurasi yang tinggi dan mampu mensekuensi fragmen DNA yang panjang dengan tingkat akurasi yang tinggi. Kemudian simplicity atau simple, sederhana, karena pelaksanaannya relatif simple, dan untuk alat dan bahannya itu umumnya siap di laboratorium biologi molekuler, umumnya udah ada. Kemudian biayanya lebih murah dibanding metode Maxam Gilbert, khususnya pada aplikasi rutin atau kita sering melakukan sequencing DNA. Kemudian selain ada memiliki kelebihan, teknik ini juga memiliki kekurangan. Jadi pembacaan panjang nukleotida yang terbatas, hanya 1000 sampai 1500 saja. Kemudian prosesnya lama atau labor intensif. Jadi karena prosesnya lama ini karena tahapannya panjang, jadi wajar jika nanti terjadi rawan kesalahan. Kemudian metode ini prosesnya juga lebih lama dibanding metode Maxam Gilbert. Kemudian terakhir adalah kurang fleksibel. Artinya kalau di metode ini dia hanya digunakan pada single stranded DNA saja, sedangkan pada metode Maxam Gilbert dia dapat digunakan pada double stranded DNA. Kemudian selanjutnya ada metode Maxam Gilbert. Mungkin ini agak yang lebih ribet lagi. Jadi metode sequencing DNA oleh Maxam Gilbert ini adalah sequencing nukleotida dengan cara memotong pada situs spesifik. Jadi situs spesifik ini antara lain adalah situs pemotongan pada guanin, kemudian guanin dan adenin, sitosin, kemudian sitosin dan timin. Tahapan pertama dari metode ini adalah proses pelabelan radio atau radio labeling dari DNA yang akan disekuens. Pada metode ini, fosfat pada 5 aksen DNA ini dihilangkan dengan alkalin fosfatase. Jadi ini enzim. Kemudian menggunakan enzim polinukleotida kinase. Kemudian ditambahkan radio label ATP P32 yang ditransfer di ujung 5 aksen. Nah, labeling DNA pada 5 aksen ini mengizinkan kita untuk memperoleh informasi sequencing dari ujung 5 aksen dari DNA. Tahapan berikutnya adalah pemotongan polinukleotida pada basa spesifik. Nah, untuk melaksanakan tujuan tersebut, polinukleotida ini dibagi menjadi 4 tabung, yang masing-masing memiliki reagen yang memotong pada situs-situs tertentu. Jadi situs pemotongannya sudah saya sampaikan sebelumnya. Kemudian pemotongan pada G. Jadi mari kita bicarakan pemotongan pada G. Untuk memotong polinukleotida pada G atau guanin dimetilasi menggunakan dimetil sulfat. Ketika guanin ini termetilasi kemudian diberikan piperidin panas pada suhu 90 derajat, maka backbone dari gula dan fosfat ini akan terpotong. Kemudian pemotongan pada sitosin. Jadi pemotongan pada situs C ini menggunakan hidrazin dalam 1,5 molar NaCl dan piperadin panas. Jadi dia akan memotong rantai pada situs sitosin. Kemudian pemotongan C dan T. Jadi dia menggunakan hidrazin tetapi tanpa NaCl dan juga piperidin panas. Dia akan memotong pada situs sitosin dan timin. Kemudian yang terakhir pada tabung 4, pemotongan pada situs G dan A, dia menggunakan asam format dengan piperidin. Jadi asam format dengan piperidin ini akan memotong rantai polinukleotida pada G dan A. Kemudian tahap selanjutnya adalah pemisahan fragmen DNA. Setelah DNA ini terpotong-potong pada residu spesifik, fragmen ini kemudian dipisahkan oleh poliakramida elektroforesis yang telah
Tekniknya dan mekanisme kerjanya telah dijelaskan oleh presenter sebelumnya. Jadi gel ini akan memisahkan semua fragmen yang berbeda pada campuran reaksi. Kemudian fragmen-fragmen yang telah diradiolabel dia akan nampak melalui pemeriksaan autoradiografi. Jadi ini akan mendeteksi fragmen-fragmen yang telah diradiolabel P53 saja, P32, sorry. Jadi yang tidak terlabel dia tidak akan terlihat. Jadi elektroforesis dilaksanakan pada tiap tabung, pada tiap sisi. Nah, sekarang kita mampu membaca hasilnya. Jadi kita membaca hasilnya itu dari bawah. Pada nukleotida pertama nampak ada garis pada tabung 2 maupun 3. Kita lihat bahwa di tabung 2 itu ada sitosin, kemudian tabung 3 itu ada sitosin plus timin. Jadi kita dapat simpulkan bahwa yang pertama ini adalah sitosin. Kemudian yang kedua adalah timin, karena pada yang kedua ini, nukleotida kedua ini, tabung 2 ini dia tidak menyala dia pada sitosin. Artinya pada tabung 3 sitosin plus timin ini dapat disimpulkan yang berpendar ini adalah timin dan seterusnya. Proses pembacaannya seperti itu. Kemudian kelebihan dan kekurangan. Untuk kelebihannya sendiri adalah untuk metode Maxam-Gilbert memiliki resolusi yang tinggi. Jadi yang dimaksud di sini adalah dia dapat mengidentifikasi nukleotida individu dengan akurasi yang lebih tinggi dibanding metode Sanger. Kemudian fleksibilitas yang lebih tinggi. Jadi dapat digunakan untuk mensequence baik DNA single stranded maupun yang double stranded, sehingga lebih versatil dibanding metode Sanger. Kemudian pembacaan fragmen DNA yang lebih panjang. Kemudian untuk kelemahannya, dia lebih kompleks karena melibatkan bahan-bahan kimia yang setelah saya sebutkan itu untuk memotong fragmen DNA. Jadi bahan kimianya banyak, reagennya banyak, kemudian bahan-bahan itu juga beberapa diantaranya bersifat berbahaya, seperti radiolabel tadi. Kemudian dia lebih mahal untuk aplikasi yang rutin. Kemudian throughput yang rendah, jadi tidak cocok untuk proyek sekuensi dalam skala besar. Mungkin sekian dari saya, Prof. Terima kasih. Untuk waktu saya kembalikan ke Prof. Iwan. Terima kasih, Prof. Oke, silakan, bagus ya, good, semuanya bagus presentasinya. Nah, cuma ini di chat ada beberapa pertanyaan. Coba saya mau cari peserta ini. Saya mau tanyakan kepada peserta.